Jadi maksud saya gini Pak, untuk penyampaian kepada masyarakat kita sampaikan yang seperti itu, ya. Tapi tetap kita tidak mengurangi rasa ilmiah dan rasa ilmiah kita. Itu tetap kita jadikan catatan. Nanti kalau ada orang bertanya secara detail bisa kita sampaikan. Tetap ya. Secara kontrak memang tidak boleh keputusannya. Tapi untuk ketika ada orang yang bertanya bisa menjelaskan sedemikian rupa. Nah, langsung tasaki baik kemudian apa cari untuk pembahasan nomor 2 saya kira sudah selesai. Langsung lanjut ke pertanyaan nomor 7 dari Ustaz Isam Faruk Kandengan Bogor. Nah, bagaimana hukum arisan hewan kurban? Yang pertama, langsung. Yang kedua, cara pembagiannya. Sama. Monggo, arisan hewan kurban. Aspeknya ya apa? Hewan kurban arisannya ini Gentenan. Makanya dijelaskan ada di Sabran. Coba ya apa? Gambarannya. Gimana? Seandainya mungkin 2000-an. Coba. Urunan. Itu. Kalau di Sabran itu seperti itu. Kalau harga berapa orang 7. Oke, urunan ini. Patungan. Iya, Patungan. Gus Lalu, monggo. Bisa ini. Arisan tuh gini, yang saya tahu ini saya pernah tahu di Kepulauan Riau. Saya pernah tahu di Kepulauan Riau. Jadi gini, waktu saya di keliling di Anambas sana, ini, mamanya ingin beli kambing harganya 2 juta susah. Kambing harganya 2 juta. Kemudian saya sama misal orang berlima, urunan pinten corong juta. 400-an ya. Kemudian dapat saya. Ya berarti saya sekarang yang giliran korban. Tahun depan mau dirok itu arisan itu. Dan yang demikian ini boleh benar. Jadi seakan-akan boleh berarti. Boleh ada. Ini pertanyaannya gitu. Saya masih menjelaskan diskusi. Ini memutuskan. Kalah ya. Jadi saya menjelaskan diskusi. Jadi kalau umpamanya ada kambing 2 juta, maka orang 5 ini urunan 400 ribuan. Dan mungkin tahun ini giliran saya. Dan tahun depan mana lagi gilirannya yang kedua. Jadi kalau kita pakai dasar arisan itu kan bahasanya arisan itu kan hutang, sama dengan hutang. Kalau saya korban tapi bondoku petang aku sing lainnya hutang tembong bapak. Boleh tidak kira-kira korban kalau model hutang ini mamanya gitu. Monggo para musafiri kalau boleh pendapat itu boleh itu. Itu yang mana? Iya, arisan kan kan aslinya itu. Pinjam, Berhutang. Oleh ini. Boleh ya. Pada saya tidak. Ibarat ada. Ruginya lah dong. Banyak lagi. Iya, baru dapat korek kon. Berhutang. Oh, selain ada pendapat lain boleh? Oh, kon. Kene. Udah. Al-jumu'atu al-masyhurah bainan nisa. Al-Jum'atu al-Masyhurah ini kan lambda kalian berjumat hari sini. Tapi ini kan belum tahu. Di antara huda imratun min kulli wahidatin min jum'atin minhunna qadran mu'ayyanan fi kulli jum'atin aw sahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatun ila jannah jaizatun. Kama qaulahul wali al-Iraqi. Ya, daerah mana? Sekarang dia berdiri ngarap nih kak. Jadi
Jadi dulu itu kasusnya yang di Ibarat ini itu dulu itu ada sistem arisan, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Biasanya itu ibu-ibu lah, emak-emak itu yang biasanya seperti itu. Itu kan sistemnya sama kan dengan kita kan. Itu pada hakikatnya boleh karena itu ikro, yaitu menghutangkan kepada orang yang uangnya kurang tadi itu. Tentu nanti bisa seketepu. Incan tetap fatil 1.000, kemudian 1.000, terus 1.000, jadi sampai. Angkatlah apa? Boleh lagi? Boleh. Monggo, boleh. Suami boleh. Setiga. Ibarat itu sudah betul, harokatnya betul. Tapi ngejo pada harokatnya. Ini kan? Apa ini bukan dalil untuk diperbolehkannya arisan? Jadi ibarat ini sekedar bercerita lambe ria orang ini along bolong benjukan deki cendepak keberjenah kalah lagi tak apa. Nah sekarang tambah ke sini arisannya berupa kurban, yang mana kurban itu jika kambing ya untuk satu orang kan gitu. Karena itu mau oleh share kecuali sudah di kopio kan. Harus majer di kamar. Dari awal kan kopioannya kapan? Setelah wajar. Kisah aja lah masih dulu ada. Itu otang. Makanya coba Pak Nopole kasusnya itu enggak ada arisannya apa seperti tak sadar barusan apa tak harus punya kasus dengan patungan nih Gus. Patungan. Tapi kalau yang saya tahu ini ada dua model Gus ya. Ada yang mingguan. Kemudian waktu mau bulan haji. Dan ada yang model digilir. Kalau yang model kedua bisa yang pertama tabungan itu. Coba sini kan, Pak Faruk, ini kan yang sebarengan ya, sebarengan. Berarti ini kopioknya tiap tahun. Iya, setiap tahun. Kopioknya setiap tahun. Kopiok ada itu. Jadi arisannya itu hampir Setiap minggu ngumpul. Berapa bayarnya? Seharga sapi umpamanya. Apa seharga kambing? Buntan kan Bukan sekali Gus. tiap minggu seharga kambing. Kira-kira, Pak Faruk. Jadi gambarannya setiap minggu pertama itu 10 Pada di apa patungan cukup. Nah, pada di patungan cukup. Nah, ini kebon sistemnya. Yang nikah kurban. Nanti apa? Sistemnya nanti. Jadi setiap minggu manjer 10.000 misalkan. Orang 10 misalnya. Cuma kompiokna itu setiap tahun. Nah, tapi orang satu orang. Ya, 1 tahun 1 orang. Yang dapat 1 orang. Nah, yang dapat ya 1 orang kayak arisan. setiap bulan haji itu penyembelihan korban bukan 1. Jadi bukan 1. Ada yang 5, ada yang 6. Tapi angkutannya 100 Gus. Terus pesertanya berapa itu? Lagi ini Betul gini, maksudnya untuk memperjelas. Jadi bukan apa? Jadi untuk memperjelas. Karena ini kasusnya, apakah nanti masuk arisan yang seperti saya gambarkan tadi? Apa masuk ini sekedar tabungan? Nah, tabungan nanti hasilnya cara kasarannya gemayoran gitu. Baik, kalau yang dibayangkan tadi seperti daging yang apa bulan Syawal itu biasanya, itu kan urunan nabung nanti dibagi roto. Ini kan tidak bisa disebut korban kalau seperti itu. Ngeten mau Pak Faruk, jenengan kan yang punya masalah gitu. Kan ya. Jadi monggo penjelasan dugi jenengan itu seperti apa bayangannya. Nah, terus ngeten muncul kalau
seperti yang jenengan tanyakan tadi, ini nanti akan muncul seperti ini pertanyaannya. Iya nih regane wedhus iki pancet. Semisal tahun kemarin harganya 4 juta, terus tahun yang akan datang bisa 6 juta, terus yang apa nih? Seperti itu. Yang saya katakan tadi itu bayar 10.000 pun. Jadi kalau sebenarnya apa yang dialak mawon pun. Terus setelah bulan haji baru dikopiok, ya nanti baru siapa yang keluar itu siapa orang itu. Sesuai dengan oleh. Terus angsal ini ki angsal ya, terus angsal wedhus. Ya Otomatis Satu itu sapi atau kambing itu. angsal ya. Oh, berarti arisan dalam setahun yang dikumpulkan misal dapat 10 juta ya. Nah, cukupnya 10 juta ini untuk berapa orang? Ya, 5 orang kan? 5 orang kan? Berarti Dikeluarkan 5 orang. Tapi satu orang jatah satu kambing misalnya. Waduh berarti. Tapi kan semuanya kan banyak. Mana arisan tadi urunan. Bedanya si A5 ini tahun ini kambing itu sudah di atas nama kan si A, si B, si C. Nah, arisan kan terus berjalan. Tahun berikutnya yang 5 kan sudah tidak masuk. Otomatis masuk. Iya, bayar terus sampai tuntas. Arisan. Ya mau mari pas langsung edin ya. Monggo. Seperti itu kasusnya. Udah. Oh, Jawab itu oleh Ustaz Zaki itu. Jawab masuk juga. Malah lebih regen. Itu kan kalau lebih gimana itu? Misalkan kambing 10 juta, tahun depan udah 15 juta. Apakah perlu arisannya itu ditambah awalnya 10.000 jadi 15.000? Enggak, maksudnya begini, masa ketika tahu naiknya barang kan kambingnya sudah disembelih, gitu kan? Kan bisa jadi ukuran juga. Ya kan sudah disembelih. Wah ini yang disembelih tahun lalu 10 juta, sekarang 15 juta kan juga kan diketahui seperti itu kan, sudah dikorbankan mati sudah, ya kan? Masalahnya untuk tahun depan Masalah harga. 10 juta terkumpul, ya 15 juta harga sapi, harga kambing. Berarti kambing yang lain kan, berarti kan harusnya membeli hewan kurban yang seharga itu juga. Gak bisa dibuat ukuran yang seperti tahun lalu, kan sudah mati. Oh, berarti tergantung kesepakatan yang Ya, itu. seperti itu. kita itu kan menyesuaikan dengan hasil arisan. Oh, Iya. Oh, nggih. Tahun berikutnya karena harga kambing itu naik, 10 juta itu bisa dapat juga dan tidak apa-apa. Tapi orang Perkara orang rasa tambahin gitu lah. Kesempatan dapat. Iya. Pasti. Berarti kan sama. Iya. sama. Kita dapat. Sekalipun besar kecilnya agak sama. Iya, karena nggak bisa jadi Kalau kurang kan tambahin boleh. Tambahin Oke. biji. Berarti boleh Ki? Boleh Ki? Oke. Oh, wes pertanyaan nomor bentok poin 1 di 2 terjawab semua. Boleh asalkan hasilnya sesuai dengan harga kambing. Sesuai dengan harga kambing. Bisa uli-ulinya. Dan apa? Seliulinya. Oke. Jadi kalau arisannya terkumpul 10 juta, tahun ini misalkan mendapatkan 4 kambing, tahu-tahu tahun depan kok oleh ini telok, Tambahin biji. berarti telok ini itu boleh berarti. Boleh Ki? Boleh. Silakan. Semisal pas beberapa tahun ke depan itu 10 juta tidak mendapatkan kambing yang sesuai standar kurban. Otomatis kembali lagi ke anggota, bisa iurannya nambah. Enggak, atau yang ikut itu ditambah sendiri. Ya harus sama-sama toh Pak. Harus ditanggung sama. Kan namanya sistem arisan. Gitu, nek corong semua gitu. Yang ini pernah saya praktekkan apa namanya? Dulu arisan kitab juga pernah. Maksudnya gini,
terpenting dalam arisan ini semuanya akan kebagian untuk bisa kurban. Itu jadi walaupun mungkin tahun sekarang keluarnya 5 kambing, tahun depan 3 kambing, tahun depannya 4 kambing, sesuai dengan yang terpenting semuanya akan mendapatkan giliran. Gitu. Yang terpenting kan dapat gilirannya. Walaupun mungkin sekarang keluarnya cukup 3 kambing, mungkin tahun depan cukupnya 5 kambing, tahun depannya 2 kambing, tapi semuanya akan tetap dapat giliran, mendapatkan kurban, jatah kurban. Ini saya rasa tadi sudah pas. Berarti oleh. Ibarat apa ini? Bahasa gimana nih? Oh, Ibro kita. Kita mau. Oh, Yubi. Yubi halaman berapa? Pokok berdahara kata. Lah. Berdahara kata. Jadi intinya keputusannya arisan hewan kurban itu diperbolehkan. Kaifiyahnya pembagian arisannya ya seperti arisan sebagaimana mestinya. Intinya kalau arisan itu semua anggota arisan itu memiliki kesempatan secara mutlak. Kaifiyah bagian dari kurban. Kaifiyah pembagian daging kurban. Daging pembagian kurban. Oke, jadi yang pertama itu diperbolehkan dulu ya. Hukum arisan diperbolehkan. Sekarang hukum pertanyaan yang kedua, bagaimana kaifiyah pembagian daging kurbannya? Pembagian daging kurban kalau secara rinci lengkap ya seperti tafsilan banyak tadi. Tapi yang terpenting yang sosialisasikan secara umum adalah kaifiyahnya diperinci. 1, jika berupa kurban wajib maka semua bagian kurban wajib disedekahkan pada fakir miskin. 2, jika berupa kurban sunnah maka wajib mensedekahkan sebagian daging dan sebagian daging mentah, dalam kurung mentah, sebagian daging mentah kurban kepada fakir miskin, dan selebihnya boleh disedekahkan atau dihadiahkan kepada orang kaya dan orang yang berkurban. 3, tidak boleh membagikan semua bagian kurban wajib dan bagian wajib dari kurban sunnah ya, keluar daerah. Keluar daerah. Jadi ada 3. Ini maksudnya 3 poin kaifiyah yang perlu diketahui. Termasuk daerah tersebut, desa termasuk. Kalau pembahasan daerah ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu ya daerah desa. Ada yang mengatakan itu kecamatan. Ada yang mengatakan itu bahwa masafatul qasri. Sampai masafatul qasri. Saya punya ibaratnya semua, ada kitabnya semua. Jadi mungkin kalau yang paling enak itu kita batasi desa. Batasi desa yang luar desa. Jadi bagian yang wajib. Bagian yang wajib lagi. Jadi dalam arti bagiannya fakir miskin jangan sampai dikeluarkan buat daerah. Itu berapa bagian, Gus? Berapa bagian dari potong? Kalau bagusnya sepertiga. Sepertiganya yang boleh keluar. Kalau yang bagiannya orang kaya, dan bagiannya orang yang berkorban, ini boleh dikeluarkan ke daerah lain. Kalau yang bagiannya fakir miskin pokoknya, kalau korban wajib berarti semuanya, jangan pernah dikirim ke desa lain. Kalau korban yang sunnah, bagian sepertiga dari unsur yang fakir miskin akan dikirim. Untuk bagiannya orang kaya dan bagiannya orang yang berkorban ini boleh untuk dikirimnya. Kalau ibarat banyak diantaranya ini yahrumunat klu ainil udhiyah al-mandubah ya qabla dafri. Yes. Amal udhiyah al-wajibah wa ma yajibu atasadduk bihi minal mandubah fa yahrumunat ruha ba'da dhabhi kaz zakati
min dakhilil baladi ila khariji. Ya. Jadi adapun bagian kurban wajib dan kurban sunnah yang bagiannya fakir miskin haram untuk dipindah ke daerah lain seperti halnya zakat. Ya. Jika setelah disembelih pun sangat jelas itu. Kita ambil dari ahkam fikih wal iqah, ahkam fikih shadiratun anil madzhab Syafi'i wa baqiyatul madzhab arba'ah. Jadi gini bisa. Apa? Ya, terkait apa itu ibarat yang digunakan itu kan kalau yang barusan itu langsung wayahum, ya wayahum. Terus di keputusan sebelumnya yang panitia itu boleh mengambil itu kan pakai wayahum. Apa itu batasan cuma tidak boleh, wilayah juzu itu apa haram? Saya kalah. Kaitannya juga kan wilayah juzu aku saya ini. Itu kan cuma teknya boleh haram apa hanya tidak boleh. Kalau yang itu kan wilayah juzu bi mana ngatur apa kita yang masalah takyid itu. Iya, masalah wakalah itu. Iya, di dalam kitab fikih ketika diredaksikan wilayah juzu itu redaksinya haram. Artinya kalau jaiz maka mungkin itu sunnah, mungkin itu makruh, bahkan kadang redaksinya wajib. Jadi kalau bahasa jaiz, makruh itu juga jaiz. Nah, itu bukan jaiz, mubah ataupun sunnah, atau bahkan kadang redaksi wajib pun fajaizun tapi sing wajib. Kata-kata layak juzu sudah bahwa larinya redaksi layak juzu berharam. Makanya kita tawarkan begini, dengan konsep yang seperti ini, ya, dengan konsep yang seperti ini, maka jenengan akan tahu bahwa konsep pembagian yang merata salah. Itu kira-kira penyalahan aturan tadi apa enggak? Gitu toh. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu biasanya timbul fitnah biasanya. Rame tambah. Kadang-kadang seperti itu. Makanya gini, maksudnya kalau korban wajib jangan sekali-kali kasihkan orang kaya. Sudah. Kalau korban wajib jangan sekali-kali kasihkan orang kaya. Kasihkan semua orang miskin yang ada. Tapi kalau korban sunnah, maka harus sebagian saja boleh dikasihkan fakir miskin, yang sebagian boleh kasihkan orang kaya. Sehingga bisa merata. Kalau memang harus merata, maka harus demikian. Tidak digebiak-uyak baru memakan apa? Daging korban yang wajib pun dikasihkan orang kaya. Ya jelas tidak boleh. Makanya kemarin saya ingatkan betul, yang perlu diperhatikan banget oleh panitia korban adalah bisa memilah mana hewan yang korban wajib dan korban sunnah. Karena efeknya kepada pembagiannya ini nanti konsekuensinya. Jadi kalau yang dimaksud pembagian rata adalah sehingga korban wajib pun yang seharusnya itu dikasihkan ke fakir miskin ternyata juga dikasihkan kaya raya, orang yang kaya, maka jelas salah. Jadi makanya kaifiyah yang kita sebutkan tadi itu tinggal nanti kalau mau mencocokkan kasus yang ada, nah ini pasti gitu. Kalau yang dimaksud dengan merata, berarti kan merata itu mungkin dengan solusi yang saya sebutkan tadi. Panitia pintar wes sebagai fakir miskin di pleno korban wajib. Kaya-kaya ini korban yang sunnah. Ada. Gitu. Ada sedikit tambahan pembagian korban wajib itu. Jadi ada ibadat seperti ini. Al-udhiyatu al-manduratu tukhraju kulluha lillahi ta'ala tuza'u alal fuqara'i wal masakini wa tullabil ilmi. Enakan ya. Jadi bocah pondok oleh bagian
kurban wajib. Jadi waktu labil ilmi ini wonten tambahan. Jadi kurban wajib itu tidak hanya fakir miskin toh. Ada tambahan waktu labil ilmi. Monggo. Kemudian standar ukuran daging yang diberikan kepada fuqara itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit, wala yakfi fil qadari al-it'am, wala yakfi. Jadi wala yakfi al-qadaru fil qadari al-it'am, memberikan daging kurban terhadap fuqara dan masakin dengan ukuran hanya untuk bisa dimakan, itu adalah nggak sah, nggak cukup. Jadi berdosa pembagian yang seperti itu. Terus bala budda min tamliki lil fakiri. Jadi bagian kepada fuqara itu harus lebih banyak. Makanya konsep yang ditawarkan harus sama, itu juga harus kita pikirkan. Bahkan ada satu hadis ada satu cerita itu nggak boleh makan ketika yang diundang itu yang goni. Ada cerita seperti itu. Nah ini kan sama, ketika yang pembagiannya itu sama, apakah adil itu sama pengertian adil itu kan gitu. Mau nggak dipikir, ketika pembagian hajalah korban itu yang fakir 1 kilo, yang kaya 1 kilo, masa seperti itu? Monggo. Kalau ada tambahan bagi di sekolah pilih itu, apa seperti guru tugas itu masuk di? Iya. Itu kan bahasa yang apa itu pengabdian kan. Masuk penisan terima tugas. Bukan. Mau tanam guru tugas gini kan? Enggak dijompon ke kan? Tidak lulus kan? Gini, tolong. Pertama gini, maaf ya, saya mencoba untuk memahami berarti Al-Wasit tadi. Al-Wasit karangan Imam Ghazali dari 3 kitab fikih yang terkenal, ada Al-Basit, ada Al-Wasit, ada Al-Wajiz. Bahasa it'am itu ini mirip dengan bahasa di Fathul Qorib. Wa yut'imu hadman minal udhiyah al-mutatawwa biha al-fuqara wal masakin. Bahasanya kan begini, orang fakir miskin itu dikasih it'am. Bahasanya Fathul Qorib. Namun, ini yang perlu dipahami. Ternyata kata para ulama, ketika menanggapi Fathul Qorib yang redaksi demikian, ini kan kalau secara dohir bertentangan dengan ibarat yang ada sini. Nah, ternyata bahasanya gini. Yang dimaksud it'am di sini adalah tasadduk nayyi'an, harus memberikan daging mentah. Maksudnya apa? Kalau memberikan daging yang sudah matang kepada orang fakir miskin tidak boleh. Gitu ya maksudnya. Jadi kalau bahasa it'am itu cenderung adalah to'aman. Jadi tasadduk to'aman atau wadu'akul fuqara ilaih, mendatangkan orang fakir miskin juga konangan. Itu bahasa it'am. Gitu. Nah sehingga tapi benar juga kepahaman tadi, ada susulan ibarat yang disebutkan ya mengatakan wala yakfi al-qadru at-tafih minal lahmi. Jadi tidak boleh kemudian hanya sekedar KI hanya KI jual musiti tidak boleh. Tapi memang betul-betul dikasih sepantas, kasih sepantas sih. Kira-kira tidak tanggung saya. Kasih sepantas sih. Tidak boleh kemudian sampai kasih kadar yang hina. Fakir miskin biasa makannya tidak akeh kayak lompotan itu biasanya makan akeh. Tidak oleh gitu. Jadi kalau bahasa it'am seperti itu. Saya sepakat bahwa kalau mau ngasih kepada fakir miskin itu harus kadar yang selayaknya, minimal gitu. Walaupun satu orang, dan itu syaratnya sebentar kasihnya, walaupun satu orang. Jadi tidak harus seperti zakat. Kalau zakat itu memang harus kalau ada fakir miskin 3 ya kasih 3.
semuanya harus kasih. Kalau yang bagi itu adalah ambil ya. Kalau kemudian untuk korban tidak apa-apa, mana ada fakir miskin 3, umpamanya dagingnya cukupi kan wong siji, dia kan wong siji. Terus misal dagingnya umpamanya hanya 1 kilo umpamanya, bagi wong telu kan yo tidak berarti pantes, ya cukup orang satu. Pokoknya yang saya nggak tahu. Dan sedikit tambahan, pembagian tersebut meskipun sudah dapat jatah dari tempat lain, meskipun tidak usah dianuin itu oleh tokoh itu, tidak usah, tetap kita kasih selagi dia berstatus fakir atau miskin. Punten anak tambah juga kategori fakir miskin makin ini pun nyari kada berkeriput lalu daging soalnya don dipandang dari segi apa don misalnya dipandang dari rumahnya dianggap itu adalah orang fakir miskin tapi nanti sampai kelelema nanti sepeda motor pas pandang compon nih sana gedung tapi nanti sampai ada muli dia jadi nggak jadi kategori fakir miskin ini sekalian apa yang harus diutamakan. Terima kasih. Untuk kategori fakir miskin gimana? Pembagian hewan kurban ini nggak dengan miskin. Monggo, terlalu fakir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang pembahasan ini sangat penting untuk kajian masalah zakat atau yang lain. Apa yang dimaksud dengan fakir miskin? Kalau rumusan dasarnya fakir itu sama miskin sama-sama orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini. Namun bedanya kalau fakir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari separuh. Kalau misal kebutuhannya 10.000, dia hanya punya harta 2.000 kurang dari separuh. Itu fakir. 2.000 atau 4.000, pokoknya kurang dari 5.000. Nah, miskin. Kalau miskin itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tapi punya harta lebih dari separuh. Misal 10.000, berarti dia hanya punya harta 8.000, 7.000. Itu miskin. Bon. Namun yang perlu kita perhatikan sekarang kebutuhan itu kebutuhan apa? Ini. Kebutuhan apa? Jadi kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau orang bisa memenuhi ini, jadi punya tempat, punya rumah sendiri, punya pakaian, punya pangan, dan ini terpenuhi dalam kebutuhan sebatas mana? Kalau dia tidak punya pekerjaan, ya, maka tidak punya penghasilan, sama sekali. Uripe wis kok ngentekno warisan. Maka dilihat dia kira-kira umpamanya saya umpamanya masih umur 25 misalnya. 25 tahun, kemudian kontrak hidupnya umumnya orang sekarang kita 65 lah sekian. Berarti untuk mencapai 65 berarti kurang berapa? 40 tahun. Harta saya kira-kira saya punya sawah atau tegal 5 hektar. Kira-kira 5 hektar ini cukup tidak seandainya saya gerogoti tiap hari dibuat hidup 40 tahun ke depan. Sisa hidup. Nih, dibuat 40 tahun ke depan saya. Kira-kira cukup tidak? Itu level. Kalau umpamanya kebutuhan saya misal 5 hektar itu kalau diwakilkan berapa? Sampai 5 M. Jadi yang status tanahnya. Kira-kira umumnya 5 M lah. Dianggap 5 M misalnya. Dianggap 5 M umpamanya ini. Kalau diukur seperti itu akan jadi mungkin apa ya? Saya kok pernah ingat itu ukuran fakir dan miskin itu satu dari di hari itu saja. Itu nanti beda. Ada orang yang punya penghasilan dan tidak punya penghasilan. Makanya. Dan ini saya kan sebutkan ini orang yang tidak punya penghasilan dulu, hanya punya harta. Ini beda cara menghitungnya. Artinya nggak usah jauh-jauh, nggak usah panjang-panjang. Fakir kan orang yang nggak apa ya di hari itu nggak punya pekerjaan dan juga nggak
dipanjangkan nanti karena betul kan seperti itu. Cara menghitung penghasilan rata-rata ini sudah rumus oke gitu. Kalau cara menghitung rata-rata, makanya saya terangkan dulu. Kira-kira kalau saya punya tadi sawah saya 5M, ya, kemudian kebutuhan saya selama 40 tahun, kalau satu bulannya dianggap 5 juta, umpamanya 5 juta kali 1 tahun berarti 60 juta, oke, 60 juta, 60 juta kali 40 tahun, 60 kali 4 berarti sekitar 2.400 juta. 2.400 juta itu berarti 2M setengah, ya, lebih 2M setengah. Berarti saya masih punya lebihan harta. Saya ini kaya raya. Walaupun saya gaya hidupnya kadang saya gitu. Wong desa itu sawai akeh, ada. Tapi pilih gaya hidup sederhana. Kelambine yo elek, omahe kadang tidak mati api. Nggih, kadang kita ini duit. Aku udah duit saya jauh, tapi sawai 5 hektar. Tadi meseng. Nggih, lagi gaya itu beras gak ono. Dan duit dari duit, tapi sampai 5 hektar ini tetap dikatakan kaya. Gitu, cara menghitungnya gitu. Ini yang hanya memiliki harta, misal mengandalkan harta warisnya, tidak punya pekerjaan. Kalau yang punya pekerjaan beda lagi cara menghitungnya. Jadi dihitung pekerjaannya, kira-kira penghasilannya berapa, nanti ditotal dalam tiap harinya. Ada. Nah, jadi kalau ketemunya nanti kebutuhannya per harinya itu 50.000, ternyata setelah ditotal gajiannya kok temu per harinya 150, berarti dia termasuk orang kaya. Menurut saya, tapi ini harus mempertimbangkan dia telah punya rumah. Ini kalau umpamanya 150.000, ya. Jadi mau gini, kebutuhan 50.000 itu sudah pertimbangkan aku nyewa, bagaimana gini? Terus mau nih, pulau kontrak saya di rumah diwis misalnya. Aku nyewa emas di Noi. Kira 20.000 manganku misal di bujus dino 30.000, terus kebutuhannya apa pesana kan sandang pangan termasuk itu misal seharinya 20.000 harus total gitu. Ini anaknya loro, anaknya telu, nah itu ini total. Jadi kayak bujus loro berdua nih, pemain bujus loro itu kita pakai. Itu memang rumusan fikihnya cara kita. Sehingga ada istilah umril golib, ya, ada bahasa umril golib, juga ada namanya kebutuhan tiap hari. Sehingga istri 2 rumah 1 fakir. Kalau golongan. Sebenarnya masalah fakir miskin saya mohon sesederhana mungkin, nomor 1. Yang kedua, saya pernah mendengar konsep apa yang disampaikan oleh Yai Sadat. Ini juga pernah disampaikan oleh Kiai Bangkalan. Akhirnya terkesan, nah, dan banyak komentar di situ. Nek ngono kabeh fakir. Nek ngono kabeh fakir. Bahkan Kiai Bangkalan ini menyampaikan, supi kula namin ini, alim tiang alim. Makhlus itu pernah menyampaikan konsep apa yang disampaikan oleh Yai Sadat itu. Akhirnya kiai dan guru ngaji semuanya ini bisa mendapatkan zakat. Bisa mendapatkan zakat kalau diukur sisa umur hidupnya ini. Nah, padahal nuwun sewu, saya pernah langsung mendengar Gus Solah, guru ngaji dan kiai itu haram menerima zakat. Niku nuwun sewu niku. Nah, makanya saya mohon masalah fakir miskin ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad, sementara yang dipahami oleh masyarakat kita ya seperti konsep yang ada di Fathul Qorib itu, kan gitu ya. Nah, makanya kalau kita terangkan seperti apa yang jenengan terangkan, wah ini fakir kabeh ini. Termasuk kula iki nemen fakir itu. Ejeng kalau bari zakat. Sebenarnya saya dulu awal belajar konsep fikih sangat muskilah dengan rumusan yang ditawarkan umril golib. Sampai pernah masalah ini saya angkat di FMPP. Betul. Saya buat deskripsi masalah sing sekiranya ingin bahas ini dipermasalahkan umril golib. Betul, saya permasalahan diangkat di FMPP. Ternyata rumusannya persis kalau tidak berubah-ubah.
kan dulu zaman saya ibadah sudah saya terangkan dalam deskripsi masalah seperti yang jenengan terangkan tadi itu. Wah ini banyak orang fakir. Jawabannya, ya apa fakir kabeh. Waktu itu gitu. Ini maksudnya kejanggalan yang disampaikan oleh Yehuda sudah pernah saya rasa dan saya angkat di FMPP. Bahkan kemudian pernah saya angkat juga Basul Masail di Jember. Skripsi, persis skripsi saya angkat. Saya akan mempermasalahkan itu. Nah, kemudian kalau yang disampaikan oleh Yesalam itu tentang masalah guru ngaji dilarang, itu kalau dilarang, haramnya kalau ditinjau dari sisi ngajinya itu, dia itu masuk sabilin khair atau sabilillah. Itu ya. Kalau dia fakir miskin, boleh. Itu yang lebih baik. Boleh. Itu sering sampaikan. Dan Kiai Juhari juga gitu. Kiai itu justru itu sebut kiai. Betul. Jadi kalau dipandang dari sisi fakir miskinnya, ya maka guru ngaji itu terburu. Maka kalau dipandang dari sisi guru ngajinya, nah ini mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Karena kalau konsepnya tetap seperti itu, nasib orang itu kan setiap harinya kan nggak punya penghasilan, kita nggak bisa memvonis orang sekarang miskin besok miskin juga kan enggak. Ya, kan memang begitu. Artinya ada orang sekarang fakir besok enggak. Ya, makanya kan nggak bisa dibuat ukuran nanti sisa umur itu. Umur itu. Maka yang lebih baik yang konsep Fathul Qorib itu saja menurut saya, karena pembagian zakat, kurban itu kan saat itu nggak bisa diukur besoknya seperti itu. Tetap ambil yang lebih kata Buddha, ambil yang lebih gampang saja gitu. Kalau kita sederhanakan ya monggo disederhanakan. Tapi saya tanpa mengurangi terhadap nilai konsep yang ada. Jadi kalau menurut saya Fathul Qorib pasti nanti jangan buka bertausen, jangan buka bajuri. Lahirnya pasti sesuai konsep yang saya bilang. Karena redaksi di Fathul Qorib atau redaksi memang menampilkan redaksi global. Ya, banyak redaksi di Fathul Qorib itu gitu. Bab head. Di bab head itu redaksinya minimal head 24 jam, maksimal 15 hari. Ya, wa mazada anha fa huwa istihadah. Yang lebih maka disebut istihadah. Akhirnya ini kalau lihat Fathul Qoribnya akan menemukan rumusan. Lah ana wong head 1 sampai 20 hari, maka langsung yang 14 hari disebut head, yang 5 hari disebut istihadah. Padahal pemahaman sepertinya salah total. Coba lihat dalam bajurinya, coba lihat dalam tauseknya. Itu salah total. Dan gitu pemahamannya. Nah, maksudnya teori yang sederhana monggo kita tampilkan, tapi kalau kita mungkin ingin lebih teliti lagi, ya kita harus jujur aja secara ilmiah. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Monggo kalau mau dibuat sederhana, misalnya, itu misal dan dia dulu untuk kebutuhan tiap hari ini penghasilannya sampai ini ngoli 1.000 misalnya, ya ngoli 1.000 terus anaknya ini gitu. Ya monggo kalau disederhanakan. Tapi kalau secara konsep detailnya pasti tidak bisa ingkar dari itu. Saya sepakat kalau mamanya hanya disederhanakan bahwa kebutuhan sekian nggak cukup, jadi kalau kebutuhan tiap harinya itu tidak cukup, penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tiap harinya, maka fakir atau miskin. Namun perlu digarisbawahi, banyak loh orang yang seperti saya khawatirkan tadi itu. Jangan mau mengatakan fakir tidak kira-kira. Dia itu tidak duit tidak nyetok. Umahnya dia dapat api, tapi sawahnya wakil. Sawahnya banyak, tapi gaya itu memang tidak. Kalau tadi itu rokok kadang hutang, tapi sawahnya apa? Itu ada loh. Sebelum ini, saya pernah kecelit ketika di desa saya sekarang. Itu ada orang yang saya curiga itu miskin, rumahnya jelek. Bahkan saya ke rumahnya itu kursinya bodol-bodol. Ya. Kemudian saya mau kasih zakat fitrah. Kemudian saya konsultasi sama orang.
Jangan pun kayak gitu. Karuan kasihkan ini. Terus orang itu bilang, saya tanya, itu kan namanya bagus, itu namanya bagus. Ya, ini dia itu katanya yang saya kasih zakat fitrah. Ini kok bener tidak kerja, tapi sawe kapan? Total rate, pokoknya saya sumber mungkin sekitar 60-an. Ada sini. Orangnya 60-an, orangnya 60-an. Sawah sih, kalau dihitung itu mungkin sekitar 2 hektar. Nah itu coba 60 ya, kali sisa 5 tahun, harga sekian, kira-kira masih dikatakan miskin nggak ini? Apa kaya apa miskin kira-kira? Maksud saya kalau mau mendetilkan pembahasan, begini lah, konsepnya fakir miskin itu kan sudah jelas gitu lah, ya kan? Orang di hari itu yang nggak punya kerja nggak cukup, ya kan? Nggak cukup juga, itu kan yang dinamakan fakir. Dan terus yang dinamakan miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi di hari itu untuk mencukupi kalau membahas orang yang punya sawah gitu, kalau membahas orang punya sawah itu nanti lagi bahasannya, bukan bisa dikatakan fakir karena sudah punya, seandainya jual sawah bisa kan seperti itu. Tetap di hari itu kan kita sederhanakan saja. Kepala sini Kak. Yang saya khawatirkan itu gini, peninjauannya hanya sekedar dipandang dari sisi penghasilannya. Ya, sidohirnya. Ini sebabnya saya itu memandang sebenarnya di hari itu orang itu nggak cukup, gitu kan? Kan seperti itu saja. Nggak usah berantak ke yang lain. Ada bon. Orang yang laku pabrik sehari gaji berapa? Lah, pokoknya kan sih kan orang miskin ada pekerjaan tapi tak cukup, kebutuhan di miskin kok. Kan sedih kan. Tapi sahabat label kan itu dah. Lah, tak di bagi yang tidak punya orang miskin nikah, orang saya pekerjaan cuma tak cukup kebutuhan. Orang fakir tadi pekerjaan kan sedih kan. Tabungan beda. Lah tambah orang kan disabel oke. Kan sedih kan. Ini sabtu miskin mah. Ini nanti jual sabtu cari. Tadi saya katakan jual cari ini sabtu. Kita kan balik konsepnya itu orang miskin dan orang fakir itu saja gitu. Ya itu sudah. Ya itu sudah. Makanya kita sederhanakan. Gak usah pakai garis bawah, nggak usah. Karena orang yang punya sawah gitu atau orang yang gitu. Monggo. Niki disederhanakan nomor pripun? Apa sih di garis bawah? Sudah sangat sederhana, sederhana. Jamnya sederhana. Terakhir, Yai, pripun? Sederhana nomor pripun? Terakhir. Nuwun sewu. Fakir miskin ya konsep apa yang ditawarkan oleh Ustaz Sadat. Saya menerima. Terus terang saya menerima konsep itu. Dan itu pernah disampaikan oleh Ki Bangkalan. Saya mendengar itu. Imam Mahsus. Iya, siapa? Imam Mahsus. Cuma komentar orang-orang ini banyak yang tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Menurut pandangan masyarakat, orang ini dianggap kaya. Dan itu menurut pandangan masyarakat, kacamata hukum fikihnya ini dianggap kaya. Tapi setelah mendengarkan keterangan Yai Mahrus, ini miskin semua ini. Miskin semua orang itu. Karena apa? Karena diukur kekayaan ini dengan sisa hidupnya itu semisal 60 tahun akan meninggal dunia. Nah, sekarang orangnya umur 40 tahun, berarti kan hidupnya masih 20 tahun. Ini kekayaannya ini tidak cukup dibuat kehidupan selama 20 tahun ini. Maka yang hadir di masjid ini miskin semua sekarang ini. Menurut konsep itu gitu. Makanya banyak yang nggak menerima konsep itu ditawarkan oleh Imam Harus. Terus terang banyak yang nggak menerima. Karena ya tergolong miskin semua kita ini. Kita punya apa ayo sekarang? Silasis tinggal menginstruksi nanti zakatnya pada kiai-kiai. Betul kiai ya istilahnya ya kita pandang orang ini. Ya. Miskin semua ini kalau mengikuti konsep itu miskin semua.
Karena 20 tahun yang akan datang kita ini baru meninggal dunia. Berarti kehidupan 20 tahun ini tidak cukup mengambil dari kekayaan itu, tidak cukup. Konsep itu. Ini nopo mau kok diisi kok alam is. Berikut. Disederhanakan dulu ya. Nanti sederhanakan. Jalan balik kumpulan. Kasih korban nih Pak. Iya monggo Bun. Jenengan tak daftar miskin nomor. Oke, berarti untuk kembali ke masalah permasalahan terkait pembagian hewan kurban, yang kurban wajib itu harus dibagikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada orang yang kaya. Kemudian untuk yang kurban sunnah itu diperbolehkan kepada orang sebagian, kepada orang kaya. Terkait konsep miskin seperti yang disampaikan tadi. Oke. Untuk sampai cek dapat ekor. Ekor saya. Kan ada kerukunan gitu. Jadi fakir miskin yang menerima daging kurban ini apa harus muslim? Oke. Misal ini ada pertanyaan berikutnya. Ada di bawah ya. Misal tergantung pembagian ya. Terkait pembagian semuanya kita bahas dulu gitu. Jadi mana tak alih-alih ke pembagian kalau disederhanakan, apa kita cukup melihat label rumah atau yang punya LPG hijau? Yang paling enak yang dilabeli pemerintah. Ini orang miskin. Yang ada capnya itu. Tapi rata-rata kebanyakan orang nggak mau ini. Tidak mau dicap. Iya. Karena yang aku miskin terlalu banyak. Walaupun miskin akhirnya karena ditulis seperti itu nggak mau akhirnya. Tidak usah ke sana. maunya itu LPG maaf ya Pak ya. Iya. Maunya 3 kilo. masalahnya itu dari bupati. Pak Remare miskin. Wonten lho Gus. Sampun nggih. Oke, pertanyaan berikutnya ini sebenarnya pertanyaan nomor berapa ya? Non muslim. Nah, nomor 10 G, nomor 10. Jadi pembagian daging kurban kepada non muslim G. Itu diperbolehkan apa tidak? Selagi bukan kurban Wajib. atau wajib. Oke. Kalau kurban wajib tidak boleh. Selagi bukan kurban wajib itu diperbolehkan meskipun pada non muslim. Bukan non muslim, kafir. Kafir. Oke, monggo. Itu saya rasa memang butuh ibarat kalau memang ada yang memperbolehkan ya. Kalau ada yang memperbolehkan walaupun yang sunnah. Seperti saya yang saya pahami untuk kurban, khusus kurban baik wajib atau sunnah yang saya pahami ya tidak boleh. Ini saya bawa ibarat ini wala yajuzu itta'u ghairil muslim minha syai'an. Tidak boleh minha ini pakai udhiyah yang mutlaqah, jadi udhiyah wajib atau udhiyah sunnah. Tidak boleh memberikan sebagian dari daging kurban kepada orang non-muslim. Setuju. Kemudian ini juga di bajuinya ada ibarat ini. Berangkat dari ibarat masalah fakir miskin tadi yang sunat. Wa yut'imu al-fuqara wal masakin wal afdal atasadduq bi jami'iha ila akhirih. Terus qauluhu kan pernah membaca syahadat. Qauluhu fuqara wal masakin wa qad alimta annahu yushtaratu qaulul ladzi yu'ti syai'an minha musliman. Jadi wa qad alimta annahu yushtaratu qaulul ladzi tu'tihi syai'an minha musliman fala yajuzu iqda'u syai'in minha li kafirin
walau min udhiyatin tatawwu. Ini dibaju juga. Walau min udhiyatin tatawwu. Meskipun korban sunnah tidak boleh. Ini redaksi bajunya gitu. Kemudian dukung sama ini. Ini kalau kita bersandar pada mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i, pengetahuan saya setelah saya teliti dan beberapa kitab sama dengan kesimpulan yang Bajuri. Ya walau min udhiyatin tatawwu tidak diperbolehkan. Ada tambahan. Dia ada tambahan boleh. Ini. Jadi di dalam kitab Ulyubi tidak hanya sekedar mudhohi yang memberikan itu. Paham ya? Orang fakir pun setelah menerima daging kurban, kemudian daging ini diberikan kepada orang kafir, itu nggak boleh. Jadi di Ulyubi itu wala yajuzu it'amu kafirin mutlaqon sawa'unil mudhohi wa ghairihi. Nah, gitu. Baik yang korban atau selain yang korban tetap tidak boleh. Tapi ada di kitab Is'adul Wariyah selain mazhab Syafi'i itu boleh, tapi dengan catatan kafir dzimmi dan sangat miskin. Dan sangat miskin. Ya terserah Anda mau ikut yang mana. Yang kurbannya harus yang lain. Saya menjawab boleh karena berdasarkan kasus di daerah Kandangan Pesil pernah ini kan kasusnya biasa tidak ada. Jadi tetangganya yang Hindu, ya orang berhindu ini. Nah itu biasanya dikasih, pas pada tahun setelahnya tidak dikasih. Loh, kenapa saya kok tidak dikasih? Kemudian dijawab oleh ustadz tersebut, tidak boleh kalau orang kafir itu menerima kurban. Ternyata status orang Hindu tersebut cek sarana, cek miskin. Akhirnya dicarikanlah sebuah ibarat dan di sana sudah dijelaskan oleh Ustaz Huda barusan, memang ada dalam Abu Hanifah dan Hasan Basri. Nah, Imam Hasan Basri ini memperbolehkan dengan catatan kafir tersebut termasuk kafir dzimmi dan sangat-sangat fakir. Jadi saya menjawab boleh atas dasar kasus yang ada dan ibarah yang ada. Nah, ibarahnya begini, waqtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmah farkhasa fihi al-Hasan al-Basri wa Abu Hanifah wa Abu Tsur. Wa qala Malik bacaan kemarin goyrahum kadai ahabbu ilaina. Wa kuriha wa karoha Malik aidan itta'un nasrani jildal qutiyah aw syai'an min lahmiha. Wa karoha al-Lais al-Lais ini muridnya Imam Syafi'i Ustaz. Qala fa inna gurunya fa in tabakha lahman fala ba'sa bi aqli dhimmi ma'al muslimina minhu. Jadi dari beberapa ibarat yang ada dan melihat kasus yang ada di daerah Persir sana, kafirnya orang Hindunya cendek miskin. Maka untuk tahun ini diputuskan boleh diberikan seperti itu. Misalnya kalau ikut seperti itu, apakah tata cara kurbannya harus ikut? Tapi dengan catatan di sini saya harus baca bahwa dalam hal kurbannya itu kurbannya sunnah. Apabila kurbannya itu wajib, maka mutlak tidak boleh diberikan kepada orang. Maksud saya begini, kalau misalnya memakai hukum seperti itu, apakah kurbannya itu harus pakai tata cara Abu Hanifah juga? Apakah tidak terjadi tanfik? Ada enggak? Kan kemarin sempat mau dibahas caranya berhijrah mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab yang lain. Kira-kira ada perbedaan enggak tata caranya? Kita situ sudah ada perbedaan. Kalau tata caranya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan mazhab lainnya. Saya di barat saya juga diteruskan Wa'id dan Imam Ahmad ya juzu ingkana tatawu kama fil ikna min kutubil Hanabilah. Kalau Hanabilah tidak mensyaratkan ahli dzimmi.
ami fuqara'i ahli dhimmah min udhiyatil tatawwu' dunal wajib. Jadi dalam majmu' ini ada Syafi'i, Imam Nawawi ini ada pendapat yang disebutkan yang memperbolehkan itu. Namun yang perlu kita pahami, kafir yang ada di kitab itu yang disebut ahli dhimmah. Nah, di Indonesia ini kafir harbi apa kafir ahli dhimmah? Non muslim itu kalau non muslim tidak boleh disebut kafir. Non muslim. Ini, jadi maksud saya gini, saya pernah mendengarkan pengajian dari kiai dan juga yang kitabnya yang masyhur dibahas dalam kitab Qurratul Ain di Fatwa Ismail Zain bahwa Indonesia ini ya kafir harbi. Bahkan ini sering terangkan sama Yesola. Harbi Indonesia itu kafir harbi. Banyak diperangi. Nah itu, tapi untuk masalah memeranginya ini harus ada aturannya. Nah, kita ada. Tapi statusnya kafir harbi yang haram semena-mena diperangi karena pemerintah tidak mengizinkan itu. Karena instruksi perang pada orang kafir harus instruksi pemerintah. Sehingga kalau bahasa kita kan mencuri barangnya kafir harbi kan boleh. Wah ini tidak kena didalil, moro-moro besok tidak udah mencinonya, nyolongi besi jadi cor. Oh itu dong, ya tidak boleh. Jadi kalau statusnya ahli harbi, tapi untuk menyikapi kemudian sikap kita keras kepada ahli harbi yang ada di sana ini tidak boleh, karena keadaannya tidak sama. Yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwa kita itu harus bersikap keras pada ahli harbi. Dan orang mempikirin bom pepet kan gitu kita itu kalau memang negara muslim yang ideal. Dan Indonesia ini tidak seperti itu keadaannya. Sehingga kata kiai saya tidak boleh banget santri kemudian gampang-gampang ngilokno wong kafir sama Indonesia. Itu karena bertentangan dengan aturan negara. Nah, kita menjaga martabat itu. Berarti tidak boleh itu membagikan. Nah ini masalahnya. Kalau menurut saya, kalau pakai ibarat seandainya ini kan di majmu ada, majmu kan enak sudah ada pindah madhab, tapi syaratnya ahli dhimmah gitu, ahli dhimmah. Tapi madhab lain, nah ini terkendala seperti yang ditawarkan. Bagaimana kalau kemudian pindah madhab? Nah, ilmunya Pak Sulaiman tidak datang, Pak Sulaiman tidak datang yang menyangkuti ini. Ini dilihat di Qurratul Ain di Fatwa Ismail Zain sangat jelas pembahasan masalah kafir yang ada di Indonesia itu. Dalam sisi ekonomi saja sudah harbi terjadi. Ya enggak lah. Menyerang itu yang gohir. Kalau yang disebutkan dalam Fatwa Qurratul Ain itu diantara ciri-cirinya kafir apa? Karena mereka sudah. Contohnya, kalau dia kafir ahli dhimmah itu kan kafir yang menjalin perjanjian dengan orang muslim. Nah, di antara perjanjiannya adalah kalau mereka tidak kasarnya menyaingi terhadap orang muslim, tidak boleh buat rumah yang lebih tinggi daripada orang muslim. Itu yang disebutkan di Indonesia itu. Orang itu dibaca. Tidak mungkin pembahasan kafir ini harbi bisa lebih lagi. Karena ya itu maksudnya kan tawaran yang kita sebutkan. Kalau mau pakai ibarat yang wa fil majmu' itu bahasanya tetap pakai ahli dhimmah. Kalau mau pindah madhab, kalau pakai madhab yang lain, ya ini ada konsekuensi itu. Namun mungkin kalau mau dibahas lagi, apakah memang tidak ada yang memperbolehkan talfik secara mutlak? Nah, ini ya kan enak. Kalau ada kaul yang memperbolehkan talfik secara mutlak, boleh. Mainan sudah kita tidak ada perempuan. Jadi mencerahin. Ya, boleh. Itu rumusan Qiyamuddin Muhajir itu rezeki jadi rezeki. Masalah kafir ini. Benar. Punten malih singkat gitu. Jadi gue setuju dan itu saya sudah lakukan di kandangan tersebut bahwa kalau non muslim kita paling lagi aneka apa bahasa nama boleh wajib maki sunnah teh paling ini kebon buku tergulat karena yang mempunyai istilahnya kurban itu adalah orang Islam bukan orang Hindu atau orang kafir semacam dan apa. Cuma
ulama cerita umpaman apa sih sampai akhir Ustaz Gila beda orang kafir ya sangat miskin pas ebani olah kelelu lagi lain hari dia itu bisa meluluhkan hatinya dan dia bisa masuk Islam. Itu tujuannya. Bagaimana kalau sedemikian? Monggo. Ini mutlakon. Mutlak. Tidak melihat tujuan. Kami orang kafir nyaman dari kafir aja ya hybrid king. Pas kudu malam pas orang kasih sadar, pas aten bisa masuk Islam. Harapannya sedemikian. Hari ini masuk Islam. Tapi ada. Kalau jenengan berharap orang kafir itu masuk Islam, nun saya nggak usah menunggu daging korban. Setiap hari jenengan kasih uang saja. Ini pertanyaan seperti ini sering juga dipertanyakan. Terus bagian ulama itu memberikan solusi seperti ini. Lah panitia itu beli daging. Wah, sip. Beli daging. Solusinya. Ya tolong Pak. Salah satu solusi yang diberikan dari jawaban pihak atau ulama yang ditanya seperti itu. Jadi orang-orang Islam itu sendiri beli daging diberikan kepada Muslim. Cocok itu. Solusi bagus itu. Jadi gini, saya juga lihat ada arahan. Jadi mungkin dagingnya orang fakir miskin dibeli sama dia. Jadi ya bagian orang fakir miskin dibeli. Kan sudah lepas kalau dibeli. Jadi misal Abah Isa fakir miskin dapat Isa dapat 10 kilo. Nah panitia ingin ngasih yang Hindu, beli aja ini dagingnya. Mbak, tak beli Mbak. Kalau misal 1.000 biasa ya, saya kata. Beli, kasihkan juga. Berarti kan tidak repot cari daging lain gitu. Kan boleh kan? Yang tidak boleh katanya ya bisa tadi kalau fakir miskinnya langsung ngasih pada orang kafir. Tapi kalau panitia umpamanya membeli kepada bagian fakir, dibeli misal 5 kilo, tidak apa-apa dikasih. Lain dari kurban itu Pak Poroki panitia. Nah itu bukan pembagian daging kurban, itu namanya sodako. Kalau sodako pada siapapun saja kan boleh. Ya katanya supaya masuk Islam Pak. Itu Islam bagus Pak Isam. Pak Bungki, berarti untuk pembagian daging kurban kepada non muslim atau kafir itu tidak diperbolehkan. Bukan hanya panitia yang tidak diperbolehkan, tapi juga mustahiknya pun tidak boleh memberikan kepada miskin. Seperti itu. Ini kepada ini kan. Mereka tak datang Ustaz Irfan nge-share bening HP. Lah ketren bening terakhir nih kayak gini. Bening apa sih Cina. Badan sapi nyaman nih ke sapi nih nyaman. Cuma sapi itu paling kerdil di dunia. Apa cukup itu adalah dikorbankan orang ketok? Katanya kayak demikian. Ini salah enak ubi. Bukan orang kan ada tenggolan. Bagaimana? Ini ada pembahasan tentang syarat kurban nanti. Itu keputusannya untuk pembagian kepada non muslim. Kemudian selanjutnya pertanyaan tentang tetap masih dalam pembahasan pembagian daging kurban. Sampai jam berapa Tor? Kita sepakati pukul berapa? 11. Bisa diselesaikan mungkin ya. Kata Yedi orang tadi besok mau disampaikan. Kalau bisa diselesaikan hari ini karena Gus Marzuki sudah siap untuk berarti biasa terlalu melebar. Ya, saya harap Musawirin jangan terlalu melebar ya. Materi itu 5 deh. Kemudian pertanyaan nomor 9. Karena yang kita ambil tentang pembahasan pembagian.
Enggak karena beliau yang sehatannya tentang non-muslim langsung. Jadi nomor sangat pembagian belum bukan pembagian kan? Ini terkait pembagian kan. Pembagian daging kurban dengan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya hanya ada 60 bungkus. Tetapi masyarakat yang mau dibagikan itu sejumlah 100 orang. Kemudian ini dibagi pada yang paling dekat dengan tempat pemotongan kurban atau dipilih orang yang miskin-miskin saja, seperti itu. Sepakatan. Ini sepakatan apa? Kalau hewan kurban dipotong hanya memperoleh 60 bungkus, sementara total mustahiknya itu ada 100. Nah, itu sama-sama fakir. Itu yang dipilih. Yang paling pertanyaannya apa yang dipilih yang paling dekat, apa yang miskin-miskin saja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa dirumuskan ini koreksi. Di dalam masalah pembagian zakat, kalau tentang fakir miskin yang tadi itu pembahasan masalah sunnah dan wajib. Kalau pembahasan cukup untuk tidaknya, tidak ada syarat harus merata. Jadi membagikan daging kurban tidak harus merata. Bahkan bahasanya di kitab proses tadi, seandainya dikasihkan 1 orang pun boleh. Jadi tidak harus semuanya dapat. Dengan arti apa? Dengan arti apa? Kalau panitia itu umpamanya mampu membagi sebagian, dia tidak apa-apa sebagian. Jadi umpamanya oleh kambing 2. Kambing 2 dagingnya ada 20 kilo lebih. Ada. Kalau sama belungannya mungkin lebih 50 kilo lah. Masyarakat deh 100 semuanya. Kan tidak mungkin kalau setengah kiloan itu. Jadi bagikan yang ada saja. Kalau di daerah saya biasa, kalau tidak tahu di sini, di daerah saya di desa saya sana Jember banyak yang miskin. Betul, ya biasa dipilih yang miskin saja. Jadi tidak harus semuanya. Di daerah pro biasa tidak harus rata. Jadi menyadari tidak oleh berarti dia suci. Tidak harus semuanya. Jadi saya rasa di sini lebih baik dikasihkan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Karena orang yang dekat dengan tempat penyembelihan belum tentu fakir. Karena tanya-tanya. Berarti lebih baik dibagikan kepada yang fakir miskin. Diutamakan yang fakir miskin. Wis, pakat. Kemudian selanjutnya lekas nanti kan. Bagus. Tentang ini hukum pembagian hewan kurban. Ada orang yang berkurban dan dagingnya hanya dibagi dan dimusnahkan di lingkungan tersebut. Sementara andaikan kata dibagi pada wilayah sebelah tempat penyembelihan itu tersebut cukup. Tapi karena dikhawatirkan kalau dibagi juga itu double bisa menerima 2. Di luar daerah. Ya. Boleh di luar daerah. Di luar daerah. Sudah tadi itu ya. Sudah. Berarti kalau keluar daerah tidak boleh. Tidak boleh. Untuk bagian yang wajib. Yang wajib. Ya gini, kalau mematuhi konsep zakat itu enak sebenarnya. Maksudnya apa? Gini, kenapa harus ada tidak boleh nakul zakat dan tidak boleh nakul udhiyah? Itu hikmahnya dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah supaya orang kalau itu bahasanya pemerintah itu fokus dulu kepada mesejahterakan rakyat lingkungannya dulu. Jangan mikir daerah lain dulu, fokuskan dulu daerahnya itu, pastikan sejahtera, baru lalu berani mengganggu daerah lain. Itu di antara hikmahnya. Dan kenapa ada dana zakat di dilarang? Di antara hikmahnya Bakat. Oke.
pembagian kadang. Nomor 8 saya bahas terakhir karena benih pembagian. Kemudian ini satu lagi dari tuan rumah, Ustadz Amrullah. Ya, saya kira Ustadz Amrul kan. Amrullah. Ustadz Amrullah. Allah. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Satu, panitia kurban menerima daging kurban masuk bagian mana? Apakah bisa disamakan bagiannya dengan orang yang berkurban? Kalau bagian ini tadi sudah. Kemudian panitia kurban menerima daging kurban masuk yang bagian mana? Dari mana? Ini maksudnya. Jangan mudah orang. Ini dibagi 3 bagian. Niki udah macam berorok. Daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Panitia kurban menerima daging kurban masuk bagian mana? Apakah bisa disamakan bagiannya dengan orang yang berkurban? Dan ini kan, udah tidak ngerti pertanyaan. Nah, oleh sebetulnya. Si mudah ini seperti ya, terus untuk miskin itu seperti ya, itu yang sunat ya. Terus untuk hadiah, ya ya panitia itu dapat yang mana? Apa bisa sama dengan bagian itu? Maksudnya gini mungkin kalau konsep ini pembagian zakat kurban itu sebenarnya ada 3. Ada orang yang berkorban, ada fakir miskin, ada orang kaya raya. Ini. Nah kemudian kira-kira panitia ini masuknya bagian mana dari 3 ini? Ketika dia ngambil itu memang dia itu atas nama mudhofi, apa atas nama fakir, apa atas nama orang kaya raya. Tadi sudah dijelaskan, ya maka status panitia itu akan tergantung pada status sosialnya, fakir atau miskin. Sehingga bahasanya ya dia akan boleh mengambil atas dasar fakir atau miskin tadi itu, tidak atas nama mudhofi. Mudhofi kan walaupun kaya atau raya, kalau kaya atau miskin, kalau itu korban sunnah kan boleh-boleh aja. Jadi mungkin yang dimaksud ini ngambil bagian yang mana kira-kira dalam ya. Gitu. Kalau lihat pembahasan yang depan tadi, kita membahas bahwa panitia korban itu selama diizinkan oleh mudhofi orang yang berkorban atau adanya huruf yang kuat dan perbolehkan yang ngambil, maka dia akan ngambil sebagaimana statusnya fakir ya boleh ngambil fakir walaupun wajib, kalau kaya ya artinya sebagai ngambil tidak sebagai dia tidak boleh tampil. Ada tambahan sedikit. Kasus di masyarakat kita itu kan terkadang korban itu ikut yayasan, ikut yayasan. Lalu yayasan ini nggak mesti korban itu disembelih di daerahnya mudhofi. Semisal, mohon maaf, mana itu Pak Samul? Ini kan sering dapat dari PKS. Sering dapat dari PKS. Nah ini kan yayasan. Sedangkan yang korban itu orang Jakarta. Lalu konsep yang seperti praktek bukan konsepnya. Umpama kita ikut yayasan seperti itu bagaimana? Apa tidak termasuk makruh? Nakon ini. Jadi konsep naklu itu badadabah. Naklu korban itu badadabah. Bahkan ada ibarat kitab yang Tauhid sudah sangat sahih fatwanya para ulama. Kalau ada orang nitip uang pada orang haji ingin korban dikorbankan di Mekah, itu boleh enggak boleh? Fatwanya sudah sangat jelas. Apalagi sekarang banyak teman-teman saya yang ditarik buka. Siapa yang mau korban ditarik yang di Mekah, bukan siapa yang mau korban Mekah tinggal di rekening gitu. Itu boleh. Tidak termasuk naklu. Ya, itu nanti termasuk wakalah ya. Nah wakalah itu korban kok terus
sampai wakalat sak nyembelih sak begini tidak masuk akal dan biasanya enggak. Kalau gini loh. Yayasan itu kurban ya? Sah ya? Sah ya orang berarti. Yayasan itu kan banyak orang. Ketua yayasan Ketuanya. Semisal yayasan apalah? Enggak. Kalau bebas namakan meskipun ketuanya kan tetap saja mewakili orang banyak. Iya. Sedangkan korban sapi itu misalnya sapi kan hanya cukup 7 orang. Ya berarti bisa namakan korban kan enggak? Oh, Gini loh, yang saya tanyakan itu gini. Semisal ya, saya ini mau korban kambing lewat Lazisnu, tapi uang yang saya berikan itu, nah, oleh Lazis ini diberikan kambing. Cuman kebiasaan ini tidak disembelih di tempatnya mudhohi, dikirim kambingnya. Jawaban Nyai Sadat itu tidak apa-apa. Cuman di kitab saya ini kalau bisa tidak seperti itu. Saya bacakan ibarat ini. As-su'alu hal yajuzu an wakilal al-mu'assasati al-khairiyah litadkhiyah kharijal biladi. Kan sama nih. As-su'al hal yajuzu an wakila al-mu'assasati al-khairiyati litadkhiyati kharijal biladi. Prakteknya kan seperti itu ya dijawab al-jawab ba'du ahli ilmi yaqul annal ula laka alla taf'ala dzalik li asbabin. As-sababul awal annaka khalaftal afdal bi an tashhada bi khataka wa an tadbaha bi nafsika. Alasannya 3 ini. Yang kedua, as-sababus tsani anna man wakala man yadbahu fil kharid rubbama yantahi waktuha wa lam tadbahuha. Dikhawatirkan kadang tidak disembelih pada waktunya. Wa hadza yahdusu katsiran kama dzakarahu ba'dul ikhwan alladzina yaqumuna 'alal jam'iyyati al-khairiyah. Al-amru salis anna katsiran mimman yuwakkilu al-jam'iyyah yuwakkilu an nafsihi wa an ahli baitihi yusyarriku walladzina yadbahuna fil khadim yusyarrikuna fis subuhi. Maka alasannya itu pun bahasanya kan tadi Pak tidak mengharapkan. Nggih, ngoten. Jadi bahasanya ini sebaiknya tidak berarti kan tidak merubah hukum asal. Tidak merubah hukum asal tentang taukil itu tidak masalah. Jadi ini ada ibarat jelas masalah itu ya. Maksudnya tentang hukum asalnya kalau bukan tak? Ini maksud saya begini. Di atas dasar kan kalau wakil ya akan wakil. Ini biasanya ini misalkan kayak sekolah gitu ya. Kalau kalian tadi kayak wakil memang ini diwakilkan atas dasar ke yayasan, berarti sudah orangnya cukup untuk kurban, gitu kan? Nah sekarang itu kebanyakan misalkan di SMP, ya kan? Ya kan? Ditarik itu anak-anak ditarik, dijadikan kurban. Ini beda. Tidak bahas itu. Nah, itu kan yang dibahas tadi muwakil, iya memang seperti itu sudah diketahui boleh kalau muwakil, ya kan? Nah, sekarang yang terjadi kalau atas dasar yayasan itu kan banyak orang. Kalau misalkan si A mewakilkan ke yayasan B misalkan, iya kan satu orang. Karena sekarang kalau atas dasar yayasan biasanya itu banyak orang sudah di sana. Ini pengalaman Pak. Pengalaman begini. Di tempat usaha saya ya, itu setiap tahun mengeluarkan kurban. Anggaplah perusahaan apa gitu. Itu tetap diniati ini kurban atas nama saya gitu. Jadi ya, yang kan, mengeluarkan perusahaan kan uangnya yang diwakilkan kan cukup untuk membeli hewan kurban, kan begitu kan? Ya. Nah sekarang yayasan banyak orang, apakah cukup gitu loh? Dari perorangan beda kan pertanyaan begitu.
Kalau wakil ke yayasan, iya, nggak usah ditanyakan, memang boleh. Yayasan kesimbangannya. Ya, sebenarnya gini Ustaz. Untuk apa dipermasalahkan? Kan ada lembaga, misalkan sekolahan gitu. Itu muridnya yang mencari. Kalau dari satu orang, apa dipermasalahkan? Lebih dari 7 orang. Ada 50 siswa wis. Kemudian dikumpulkan jadi sapi kurban. Itu mayoran. Sudah tuh. Maksudnya yang ditawarkan oleh Yahudi tidak seperti itu. Maksudnya yang ditawarkan konsepnya Yahudi tetap pada korban sendiri. Iya, wakil itu memang boleh. Jadi, maksudnya untuk menyikapi pembanding ibarat tadi bahwa yang dikatakan Yahudi itu bukan pada pembahasan sah dan tidaknya, tapi pada anjuran bahwa yang lebih utama jangan ikutan titipan duit yayasan atau orang-orang yang siap menjadi wakil korban karena dimungkinkan banyak penyelewengan. Kalau sekadar bahas tentang masalah sah dan tidaknya, ini ada ibarat jelas yang seperti yang saya terangkan tadi di dalam I'anatul Thalibin. Jarod adatu ahli badan di Jawa. Kebiasaan wong Jawa ala taukili bayi yashtari lahul al-ghanam fi Makkah. Nah, jadi titip duit kanggo tuku wedhus nang Mekah lin aqiqah awil udhiyah. Wayat bahu fi Mekah. Wal hal anna man ya'fa yudhi anhu fi baladi Jawa. Fa yasihu dzalika aula aftuna. Al jawab na'am yasihu dzalika. Wa yajuzu at-tawqil fi syira'il udhiyah wal aqiqah wa fi dabhiha. Walau di baladi ghairi baladil mudhafi wal aqi. Ini kalau saya tambahin sudah. Kalau memang ketakutannya seperti tadi, tinggal dirubah ketakutannya. Di daerahnya sudah banyak orang yang miskin, kita kurban di tempat lain yang banyak orang miskin. Lebih bagus itu. Kan gitu. Sampun nggih. Jadi terkait pembagian tinggal satu lagi Ustaz untuk dari Ranting Burno. Hukum pembagian daging kurban 1 ekor kambing, 1 ekor hewan kurban dihususkan bagi panitia. Bagaimana hukumnya? Dikhususkan pada panitia. Yang mana? 1 ekor hewan kurban pembagiannya hanya intern panitia. Pokok miskin panitia. Jadi kalau asalkan dapat izin dari orang yang berkorban, dari orang yang milik korban tadi, maka seandainya dia fakir ya boleh. Karena konsepnya adalah konsep itu. Walaupun sekarang ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Secara fakir, seandainya itu ya boleh-boleh saja. Bahkan cara fakir, mari korban, koncut kan ngomong wes, biar aku kabeh, mana ada yang berbolehkan. Tidak tak bagi, aku tak pangan dewi. Ya cara fakir biasa mau, tapi yo fitnah. Cara pulau nih, bahasanya lebih baiknya jangan dilakukan seperti itu. Karena ini bisa menimbulkan fitnah betul gitu. Walaupun dapat izin dari yang berkorban, tapi dapat menimbulkan. Tapi sami ya dengan konsep yang saya tawarkan. Ini kan membahas hukum, bukan membahas al-ulanya. Masuk akhirnya kan gitu. Lek kate diomong oleh iki yo bahaya. Nggih, diomong ndak oleh yo. Makane lebih baiknya. Berarti hukumnya boleh, tapi lebih baiknya jangan dilakukan. Yang terakhir, misal pemateri itu kan menunjukkan. Pertanyaan yang terakhir tentang syarat hewan kurban. Bagaimana hukumnya hewan kurban yang belum waktunya poel, tapi dipaksa poel dengan memberikan makanan-makanan tertentu
Saya ingin menjelaskan konsep secara umum tentang hewan kurban supaya tidak salah paham. Jadi seperti yang banyak diterangkan dalam kitab dan banyak kiai menerangkan bahwa tidak ada konsep harus poel. Tidak ada konsep harus poel. Ya, yang penting adalah kecuali untuk kambing gibas itu ada konsep kan kalau umurnya itu harus 1 tahun. Kalau boleh kurang 1 tahun dalam arti 6 bulan ke atas, tapi syaratnya poel. Ini yang harus bagus. Jadi banyak untuk wedhus gibas. Sehingga maksud saya apa? Ketika ngaji bab udhiyah, ini kadang-kadang sebagian ustaz cara nerjemahnya jada artudokni wedhus poel siji maksi wedhus poel loro ini perlu dirubah karena bisa menimbulkan salah pahaman. Kalau yang dimaksud poel adalah mencapai gigi, itu nanti bisa lewat wedhus kacang syaratnya adalah bedol untuk loro. Itu pernah terjadi diskusi besar oleh masalah ini. Jadi yang paling betul adalah kalau wedhus putih, kambing putih, syaratnya itu umurnya 1 tahun. Kalau wedhus kacang itu 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun masuk 6 tahun. Itu. Nah, boleh wedhus gibas atau putih ini kurang dari 1 tahun, tapi syaratnya umur 6 bulan ke atas dan ada gigi yang poel. Sehingga kata para ulama, untuk wedhus gibas itu diandaikan cara wong balik, ono balik lewat umur, ono balik lewat istilah atau metu mani. Lha sing poel di barat metu mani, lek sing 1 tahun di barat harus umur 15 tahun. Alasannya Ustaz? Dalam Alasannya kok yang 6 bulan ke atas itu harus poel, terus yang satunya kayak wedhus kacang? Ya ada hadisnya itu. Alasannya kenapa? Alasan ilmiahnya? Ya hadis ada hadis ilmiah. Hadis sudah ditanyakan. Kalau hikmahnya saya belum tahu. Kalau hikmahnya saya belum tahu. Kalau semua dasarnya yang saya teliti itu adalah hadis. Menentukan umur demikian. Termasuk masalah jada didokni itu. Ya umur kan? Ya, yang umur atas dasar hadis. Ya itu tadi. Sama. 6 bulan. Ya, sama. Wedhus gibas. Khusus gibas. Iya, dasarnya sini kacang. Ada ibarat yang agak nyeleneh untuk wedhus kacang. Asyartu sani yishtaratu fil udhiyah an tablugha sinu al-mu'tabar syar'an. Jadi hewan kurban itu umurnya harus cukup memang. Wa huwa asiniyu fil ibil wal baqari wal ma'zi. Nah, di sini fal ibilu asiniyu fiha mata ma khamsasinina. Kalau unta sempurna 5 tahun. Wal baqaru sanatain. Lah ini wal ma'zi sanatun. Kok agak apa ya? Mazhab Syafi'i jelas sih kacang sama sapi sama. Yang ngajar di bari masalah poel dan umur ya sama dengan apa yang disampaikan Yai Sadat. Itu pernah saya sampaikan di Masjid Senduro memang. Jadi kalau wedhus gibas itu baleghnya itu ada 2. Balegh 1 tahun atau setelah 6 bulan poel, maka dianggap balegh. Tak ubahnya seperti manusia, itu baleghnya 2, mimpi dan umur. Tapi bukan poel yang dipaksakan, yang seperti tadi itu. Berarti saya orang akan itu yang saya teliti, saya belum lebih barat. Sing poel dipaksa. Enggak ya, poel itu memang harus asli apa boleh dipaksa? Nah itu. Saya sudah meneliti yang belum lebih barat. Yang asli lah. Maksudnya gini, seperti betul, masalah seperti orang head. Orang head itu, seandainya sudah terbiasa setiap bulannya head. Kemudian saat Ramadan mungkin dia wegah head karena wegah kodok poso. Minum pil. Akhirnya dia tidak head. Karena pil.
Apakah kemudian pada hari-hari biasanya dia boleh tidak puasa atau dihukumi? Jawaban para ulama enggak. Selama tidak keluar darah, ya, selama tidak keluar darah, sebabnya apapun, maka itu ya sudah dihukumi suci dan wajib puasa. Perbandingan tadi. Ini maksud saya buat cara berpikirnya. Makanya saya masih belum menemukan ini apakah memang itibari itu mengpoel asli atau apa poel. Dan kalau perbandingan dalam konteks itu begitu. Kalau masalah pekerjaannya saya yakin tetap haram. Kalau pekerjaannya mencopot dengan paksa, itu dolim, itu jelas haram. Ini tetap dolim, tetap haram. Tapi apakah kemudian ini yakfi liserti apa poel? Ini apakah cukup untuk syarat itu? Ini yang masih saya cari. Kalau mau boleh kita di rumah gitu. Jadi al-jada'u al-asli. Berarti kembali lagi pada umur juga. Makanya paling enak standarnya umur. Poelnya bukan dipaksa fisik seperti ini, tapi dikasih makan. Tapi dia dikasih makanan yang membuat poel, makan petel. Kok kayak tombo. Kalau gejalanya biasanya dari makanan itu tidak tumbuh. Berarti gini bisa kami simpulkan sedikit ya, untuk syarat hewan kurban itu patokannya umur ya, kecuali wedhus gibas. Kalau wedhus gibas syaratnya poel asalkan lebih dari 6 bulan. Kalau tidak poel tapi sudah umur 1 tahun itu boleh. 1 tahun boleh. Itu mungkin betinlah punya. Apa ya? Tadi ada soal yang belum dibahas. Oh enggak. Ada soal belum dibahas, ini maksud saya penting untuk dikaji. Di lingkungan masjid tempat penyembelihan hewan kurban ada masyarakat non muslim. Oh betul. Saya masalah pesanan. Oh iya pesanan. Itu jenenge. Ada seorang apa niku jenenge sengkepala. Betul. Kurban, tapi kepinginnya dibagi rata. Walaupun non muslim kan? Walaupun non muslim. Nih, maksud saya gini. Kira-kira wakalah yang seperti ini sah enggak? Sebabnya gini, jadi syarat itu rata-rata munculnya kan nih. Saya titip kurban Pak Uda, dan saya mohon dengan syarat ini bagi rata walaupun non muslim dikasih. Kira-kira syarat ini sah enggak? Baik, sehingga maksudnya gini, kalau syaratnya itu biasanya dalam fikih kalau ada syarat ja'li, syarat buatan, itu kalau munafir li muqtadil akdi dapat menafikan dari esensi utama tujuan akad, maka itu bisa membatalkan akad itu. Contoh gini misal, kalau ini pendapat saya, kalau wakalah dan Pak Udah kok tak lagi sampai saya tumbas mau gitar, nah cara fikih kan gitar akan sama haram. Ini wakalah gak sah. Kenapa? Karena mewakalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah kira-kira kalau sudah ada syarat untuk dibagikan kepada non muslim juga, kira-kira ini munafir li muqtadil akdi. Ini yang saya pikir. Sehingga wakalah yang seperti ini bisa ditolak, itu tidak sah, bisa ditolak. Tolak yang anu ya. Tolak Kemarin yang anu ngomongnya bukan dihukumi anu kurban. Gue sudah kol lagi. Jadi kalau itu dipaksakan sebagai kurban, maka ya tidak sah, ditolak karena ada syarat yang bisa menafikan kegiatan kurban yang utama tadi itu. Cuma itu termasuk kategori sodako. Tapi perlu dijelaskan ini tidak sekali jadi kurban. Ini kurban ini dari sodako biasa. Makanya termasuk kategori. Model seperti itu. Jadi seperti hanya orang kafir, ada orang Hindu, misal ini bukan orang Hindu yang dikasih, tapi ada orang Hindu, misal titip korban dan Abi Isa. Aku naruh korban bang, ada Hindu.
ini bukan kurban, tapi ya tidak sedekah. Bahasanya kiai saya, bahasanya kiai sholat, yaitu pemberian biasa saja. Biasa. Itu tak sabar. Hibah. Di Ranupane sering seperti itu. Ranupane begitu rata. Diterima saja. Diterima saja. Nggih. Apa nggih? Mudah-mudahan nonton sudah menjaga semuanya. Ibadah. Ustaz, tidak sampai kerdil karo. Oke, sampai kerdil kemarin. Nah, apa sampai kerdil itu, Pak? Apa sampai ini ngambil. Dalam rul nilai. Nyaman sampai. Dalam rul nilai. Bah, maren nak. Termasuk kurban apa gitu nih? Termasuk kurban apa? Mari Bapak. Orang yang meninggal. Ulama beda pendapat. Pertama, kurban itu untuk orang yang telah mati maka tidak sah kecuali ada wasiat saat hidup. Aku kok mati yang korban benar ya. Ini boleh. Boleh. Tapi kalau tidak ada wasiat, maka menurut sebagian ulama ini tidak sah. Kemudian kalau pendapat yang kedua boleh walaupun tidak ada wasiat. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah di ibarat fikih, kalau kemudian kurban ini di atas namakan orang mati, ya orang bapak ibu, maka jenengan tidak boleh makan. Wajib. Bahkan menjadi kurban wajib, jenengan tidak boleh ikut makan. Jadi yang enak itu akadnya itu. Yang enak gimana solusinya? Ini solusi seperti yang ditawarkan dalam kitab-kitab dan sering disampaikan oleh guru saya di sholat. Sing enak itu piye? Tawarkan, aku korban iki atas nama aku. Tapi ganjarane aku dungo nang pangeran muga-muga bapak ibu kuyo oleh ganjaran. Dimelokno ganjarane. Seperti Kanjeng Nabi pernah korban kambing, kemudian Kanjeng Nabi pernah dungo muga-muga iki yo diterima kanggo keluargaku lan umat muslim kabeh. Iya. Jadi diikut sertakan dalam doanya. Tapi tentang atas namanya tetap atas nama orang yang hidup. Enaknya solusinya gitu. Jadi supaya tidak ruwet dalam pembagiannya tadi. Sehingga kalau sudah atas nama dirinya dan korban sunnah, jenengan asal nama. Atas nama orang mati langsung, jenengan sekeluarga bersenang sama. Kok tahu aja ya? Kalau sudah ditauhidkan, apa bisa untuk merubah nasib solusi? Bisa. Apa bisa kita sarankan? Sudah diberikan. Orangnya sudah sudah memasrahkan, sudah berkorban 7 orang, salah satunya yang meninggal. Kemudian setelah ini kita kunjungi lagi yang besok kunjungi. Besok dikunjungi. Revisi nama. Obal penumpang. Oke, obal penumpang. Apa masih bisa? Revisi ini ada? Ya, revisinya. Berupa akadnya. Kita genting. Obal kata-kata. Obal penumpang. Kita sabtu ya, Bos. Jamin. Itu LBM kapan? Oh. Nah, popolan tak suara senar. Ada budaku nan budi ya. Itu kan tim hore betul. Tim hore. Udhiyah untuk mayit itu memang di dalam mazhabil arba itu beda pandangan. Ini ibaratnya seperti ini. Jadi hadza inda Syafi'iyah. Saya bacakan dari atasnya. La tajuzu wa la taqu al-udhiyata anil mayyiti illa
jadi udhiyah. Amma idza awsa al-mayyitu biha qabla mautihi fatasihu. Qala al-Qafan wa mata jawazana at-tabkhiyah 'anil mayyit la yajuzu al-aqlu min dari ahadin. Seperti apa yang disampaikan oleh Sadat itu. Jadi pihak yang mengorbankan untuk mayit dan anak-anaknya tidak boleh semuanya. Terus baliyata sodaku bijami'iha, maka wajib disodakotkan semuanya. Li'annal udhiyata waqa'at anhu fataqawfu jawazul aqli ala idhnihi wa qad ta'adzara. Kalau izin kepada mayitnya nggak mungkin. Hadza inda Syafi'iyah. Fa'idatun indal Hanafiyah yajuzu at-tafiyatu 'anil mayyit wa ilam yusah. Menurut mazhab Hanafi, walaupun tidak wasiat itu boleh. Tapi wa yakunu thawabu hibatan lil mayyit. Wa kadzalika indal Hanabilah amal malkiyatu fayukrahu al-udhiyatu 'anil mayyit. Menurut mazhab Maliki hanya sebatas makruh. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh kalau tidak wasiat. Menurut mazhab Abu Hanifah itu boleh walaupun tidak wasiat. Lek kangge si kurban misalnya dados sapi. Terus apa ada batasan umur seperti anak kecil yang masih belum balik itu adalah diikutkan juga di dalam dikurbankan juga, itu boleh apa enggak? Nanganan si kurban lagi. Sama halnya dengan mengkurbani orang lain. Anak kecil. Maksudnya keluarganya. Keluarganya yang 7 tersebut termasuk anak kecilnya. Sama halnya pertanyaan ini mengkorbani orang lain. Semisal saya korban, tapi korban ini saya untukkan Ustadz Sofi, atau mengkorbani anak saya, sama itu hukum. Yang masih di bawah umur. Oke. Asal berarti. Harus ada izin. Oh, oke. Nak sampean tak korbani, semisal seperti itu. Kalau umpamanya Sisi yang belum ada niat, gak bisa dipahami. Tapi niki kalau nggak ada catatan hukum ini ditulis oleh Habib Muhammad Al-Habsyi. Syarat sunah muakkad nih, memiliki sunah muakkad, sunah ain muakkad, yaitu untuk per individu sekalipun bagi yang sudah haji dengan syarat Islam, mukallaf, balik dan berakal. Nah baliknya ini yang ketiga mampu. Ini termasuk syarat-syarat kurban. Termasuk kurban. Tidak termasuk orang. Apa nggih? Pripun? Apa nggih? Sebangan dulu. Apa? Boten malih. Pun nggih. Gus, ampun. Ampun. Baca ibarat terakhir. Oh, sekejap ni kata. La yajuzu ayyudhiya an ghairihi bi ghairi idnihi illa idza duha an ahli baitihi. Awil wali min malihi an maulihi. Haram. Enggak apa-apa. Kalau untuk keluarganya. Ini kita masuk keluarga nanti ibi dibanding orang lain. Anak apa berat? Mungkin anak. Betul di. Kita. Boleh nih. Boleh. Jadi kalau ini maksudnya, kalau keluarganya sendiri, walaupun yang kecil-kecil itu boleh. Asalkan syaratnya memang nggih duwike wali tadi. Ojo nggih duwike sing bayi bulan wake warisane jadi tidak boleh. Nggih. Ampun nggih. Bon, kalau sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan musyawarah pada malam hari ini bisa memberikan solusi pada masyarakat, terutama yang berkurban maupun panitia pelaksana kurban. Dan mudah-mudahan besok
Revi di podcast bisa menyampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Imron. Informasi untuk besok hasil kajian ini akan disampaikan lewat MUTV Suro yang akan disampaikan Ustaz Zaki sama Ustaz Fadil. Yang akan disampaikan ya tentu hasil kajian 2 kali yang kita lakukan. Terus berikutnya hari Minggu mohon setelah ini yang dari perwakilan ranting membawa surat di Mas Azhar